Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang, jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara tentang kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken, dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri, ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut.
Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya toh? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu. Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, siap memuji Tuhan pagi hari ini. Mari berikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita beri korban yang terbaik bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Kita adalah umat lebih daripada Tuhan. Mari gereja Tuhan berdiri. Yesus.
Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan atas bumi, atas tempat ini, atas gereja ini.
kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, melawan kami selamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau memberkati kami. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat keluarga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat gereja di mana kami dapat bertumbuh, Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami ada rencana Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Hari ini Tuhan kami mau belajar bagaimana kami memimpin. Kami berada dalam satu gereja untuk memberikan influence, menjadi seorang influencer yang membawa pengaruh. Apa yang sudah kami kenal tentang Kau, kami bagikan kepada orang-orang yang berada di samping kami, kepada orang-orang yang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom, apa dengan?
Apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan diberkati dengan pelayanan penyambutan dari ASER, RPC, multimedia dan koordinator ibadah hari ini? Luar biasa. Kita kasih aplaus buat mereka semua yang sudah melayani kita. Tema tahun kita adalah The Year of Kingdom Influence, yaitu tahun pengaruh kerajaan. Dan ini juga akan menjadi tema ulang tahun kita di tanggal 13 Oktober yang akan datang. Dengan tema 3 bulanan kita yaitu Leading as Influencer, yang dengan ayat yang dipakai Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayat ini merupakan bagian dari surat Paulus yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Dengan tujuan untuk mengajak jemaat Galatia kembali untuk melakukan perbuatan baik dan mereka kembali kepada pengajaran yang benar tentang Yesus. Karena di awal pelayanan Paulus ke Galatia yang adalah bagian kota dari negara Turki, di mana penduduknya bukan orang yang mayoritas percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus datang ke sana dalam keadaan yang tidak baik. Paulus datang ke sana dalam keadaan mata rabun dan tubuhnya penuh dengan luka. Kemudian orang Galatia ini mendapati Paulus dan mereka melayani Paulus. Yang tentu dalam keadaan, kalau orang bilang mungkin keadaannya seperti kalau kita ingat kembali bagaimana Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang melihat orang Israel orang Yahudi yang dirampok. Jadi pada saat itu Paulus merasakan bagaimana kondisinya yang sangat lemah dan dalam tanda kutip bahkan dicatat dalam Alkitab atau dicatat dalam sejarah dari Alkitab bahwa pada saat itu Paulus itu sangat parah keadaannya. Dan orang Galatia yang Paulus di situ adalah orang asing, tapi mereka ini melayani Paulus dan Paulus merasakan sekali seperti Paulus mengatakan bahwa mereka melayani Paulus pada saat itu seperti orang percaya melayani Tuhan. Sehingga pada saat itu Paulus percaya bahwa keadaan atau kondisi orang Galatia melakukan ini semua pasti karena dorongan Roh Kudus. Sehingga kemudian Paulus membawa orang-orang Galatia ini, dia mengajar di situ dan membawa orang Galatia ini menjadi jemaat Galatia. Nah, setiap orang itu pasti punya kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan daripada orang Galatia yang suka berbuat baik ini itu menjadi ciri khas daripada jemaat di Galatia. Tetapi Paulus kemudian mendengar setelah bertahun-tahun yang meninggalkan Galatia, didapati orang Galatia atau jemaat di Galatia ini berubah setia. Mereka tidak lagi beriman penuh kepada Tuhan Yesus dengan berbuat baik, tetapi mereka disusupi oleh orang Yahudi yang mengajarkan tentang hukum Taurat. Apa perbedaannya antara Injil Kristus dengan hukum Taurat? Hukum Taurat ini mengajarkan untuk kita melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat itu, dan yang pasti kita akan diberkati. Kita hidup di dalam Tuhan dan hidup kita diberkati. Tetapi dalam Injil Kristus kita melakukan berdasarkan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, kalau dari hukum Taurat, ketaatan melakukan hukum Taurat kita diberkati, berarti tanpa kita melakukan apa-apa kepada orang lain, tanpa kita mengenal Tuhan, hidup kita diberkati. Tetapi di dalam Injil Kerajaan Kristus tidak seperti itu. Semuanya berdasarkan daripada perbuatan roh. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, jangan sampai engkau mengawali dengan roh dan engkau mengakhiri dengan daging. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya.
Juga di dalam surat Galatia kita dapatin dengan yang paling terkenal apa? Buah roh. Buah roh akan dibandingkan dengan perbuatan daging. Nah, ini semua untuk membangkitkan jemaat Galatia bahwa apa? Ayo terus berbuat baik. Nah, sekarang karena poin kita berhubungan tentang gereja, jadi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh di gereja, maka saya akan menjelaskan tentang gereja. Gereja adalah ide murni dari Tuhan. Tuhan yang membangun dan Tuhan yang memilih gembalanya. Saya ambil ayat ini di dalam pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Yesus dan murid-muridnya berada di Kaisarea. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Atau menurut pandangan orang lain siapakah aku ini? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, menurut kalian siapa aku ini? Murid-murid yang lain mengatakan tentang Nabi, tapi satu orang, Pak Petrus, yang pada saat itu bernama Simon, menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari situ kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon, engkau adalah Petrus. Petrus berasal dari kata Petra. Petra itu batu karang. Di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Nah, berarti ide ini dia siapa? Tuhan yang bangun, Tuhan yang pilih. Yang kedua, gereja itu adalah organisme yang merupakan kesatuan tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota yang saling melengkapi, saling menopang berdasarkan perintah sang raja. Dan yang kedua, ini kalau kita ngomongkan tentang orang-orang yang melayani atau orang-orang yang sudah menerima panggilan. Ada juga yang kalau kita bilang gereja itu adalah apa? Sekumpulan orang yang menerima panggilan untuk keluar dari kehidupan gelapnya atau kehidupan dosanya kepada terangnya yang ajaib. Dan itu adalah bagian kita semua. Jadi gereja juga merupakan organisme kita, tubuh kita. Alkitab juga mencatat bahwa tubuh kita adalah apa? Bait Allah. Sehingga memuliakan Allah melalui tubuhnya, tubuh kita. Dan yang ketiga, gereja itu adalah rumah bagi jemaat. Kalau dulu saya sering beranggapan bahwa gereja itu adalah rumah sakit. Rumah sakit itu artinya gini, kita yang dalam tanda kutip dosa itu kan dianggap penyakit. Kita yang punya dosa, kita yang penyakit datang ke rumah sakit. Tetapi kalau rumah sakit setelah sembuh, orang sehat boleh nggak tinggal di rumah sakit, hinap di rumah sakit? Boleh nggak? Boleh? Yang bilang boleh siapa? Katakan. Sudah sehat, tetap di rumah sakit, boleh nggak? Nggak boleh, disuruh keluar kan? Nah, dengan begitu, setelah saya belajar ini ternyata gereja itu tidak dianggap sebagai rumah sakit. Pandangan saya jadi dan rumah menerima kita dengan segala konsekuensinya. Rumah menerima kita ketika kita berhasil, rumah juga menerima kita ketika kita gagal, ketika kita melakukan kesalahan, rumah menerima kita. Itu konsep tentang gereja. Jadi jangan heran nanti kalau orang ada di gereja, orang ini sudah buat salah, dia murtad tapi tak ada di gereja. Karena gereja sudah menerima dia. Gereja tidak bisa menolak orang. Itu gereja. Ini sekilas tentang gereja. Nah, kita sekarang masuk kepada apa yang menjadi bagian daripada ayat kita, yaitu Galatia 6 ayat 10. Saya ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Nah, jadi di sini Paulus menekankan bahwa kepada jemaat Galatia, suratnya kepada jemaat Galatia dan kepada kita semua untuk kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Berarti apa? Selama kita hidup, hendaklah ini Paulus menyarankan kan? Dia tidak bilang harus, wajib, sebab
biasanya Paulus ini menghormati kehendak bebas kita seperti Tuhan menghendaki kehendak bebas kita, dan dia berkata, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Kemudian Paulus menitikberatkan pada memimpin sebagai influencer di gereja adalah dengan berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Sudah. Nah, terus kita fokus pada kata penting daripada ayat ini, yaitu apa? Berbuat baik. Berbuat baik dipakai kata agathos, yang memiliki arti sifat alami atau gaya hidup yang baik atau berguna, bermanfaat, menyenangkan. Nah, ini berbuat baiknya seperti ini. Itu merupakan gaya hidup. Jadi kalau sudah gaya hidup, tidak lagi perlu diajarkan, tidak perlu lagi kenapa, tetapi kalau sudah menjadi gaya hidup, kata-kata yang saya sering dengar di gereja atau yang sering ada diucapkan di gereja, kenapa ya orang itu kok baik banget hidupnya? Orang si A itu sudah mengkhianati dia berkali-kali, tapi dia tetap baik, dia tetap sabar. Pernah dengar tidak kata-kata seperti itu? Itu karena sudah menjadi habit kebiasaannya, sudah menjadi gaya hidupnya, dia terus berbuat baik. Sekalipun kadang-kadang justru ketika dia tidak berbuat baik, dia merasa tidak nyaman dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan agathos ini. Apakah ini merupakan karakter sejak lahir? Ada orang yang dilahirkan dari pertama baik terus kan? Alkitab mencatat, ini memang yang kurang karena asisten satu tidak duduk pada tempatnya, salah posisi. Asisten satu, asisten dua kalau ada di kiri kanan ini seru. Jadi gini, Alkitab mencatat bahwa sejak kita lahir, dari kita bayi, itu sudah benih dosa sudah ada dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus ketika ia bertemu dengan orang kaya yang datang kepada Tuhan dan berkata, guru yang baik, Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Bahkan dirinya pun dia tidak bilang baik. Apalagi kita yang berani ngaku sebagai orang yang baik. Nah, kemudian kata agathos juga dipakai di dalam 2 Timotius 3:17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik ini juga dipakai dengan kata agathos. Artinya apa? Kalau kita baca di ayat 16 dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita ambil dari ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, kemudian di ayat 17 kalau dikatakan dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya perbuatan baik harus disesuaikan dengan firman. Sehingga itu dibentuk dengan yang namanya proses diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dan dididik. Ini adanya di mana? Adanya di ponsel, agama, di rumah. Asisten 1 dan asisten 2 berbeda pendapat. Di gereja. Dan lebih spesifik lagi adanya di kakak. Di gereja, kapan kita diajar? Pada saat firman Tuhan dibagikan. Kapan dinyatakan kesalahan? Saat firman Tuhan dibagikan dan kita mulai merasa, kadang-kadang ada yang merasa ini menyinggung saya ini. Ada juga yang merasa bahwa kayaknya ini untuk saya. Dan kemudian memperbaiki kelakuan dari yang dimunculkan oleh firman itu baru kemudian menjadi tuntunan kita untuk melakukan dan mendidik. Ada didikan hanya 1 minggu? Tidak ada. Didikan itu waktunya lama. Efesus 2 ayat 10
berkata demikian, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Yang baik ini juga disebut dipakai kata agathos. Hal-hal baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi hal-hal baik yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita, yang dalam bentuk karunia roh dalam hidup kita, itu adalah agathos. Jadi dengan demikian, perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan yang lahir dari proses dilengkapi atau proses pembentukan menurut Alkitab atau Injil pelajaran Allah di gereja sehingga menjadi gaya hidup. Jadi tidak serta-merta. Bahkan Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa iman tumbuh di dalam penganiayaan dan pembacaan Alkitab. Kalau kita teruskan daripada judul di 2 Timotius 3:17 ini, judulnya adalah penganiayaan dan pembacaan Alkitab. Nah sekarang apa yang harus dibangun untuk berbuat baik atau agathos ini? Sifat alami atau gaya hidup berbuat baik atau agathos tidak terbentuk dalam waktu singkat, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang dan daya tahan yang sangat kuat. Seperti begini, waktu kita memulai satu kebiasaan baru, berarti kita harus, apa yang kita hilangkan? Kita melakukan kebiasaan baru. Kebiasaan apa yang kita hilangkan? Kebiasaan lama yang kita hilangkan. Nah, waktu kita berusaha menghilangkan kebiasaan lama, survei mencatat bahwa itu harus terjadi paling tidak dalam 3 minggu yang dilakukan secara konsisten. Tidak boleh bolong. Jadi 3 minggu yang saya sikat gigi waktu disuruh. Kalau 3 minggu bangun pagi langsung sikat gigi, langsung sikat gigi, langsung gigi. Selama 3 minggu itu akan jadi kebiasaan. Tidak usah disuruh lagi, langsung pergi. Nah itu perlu waktu, survei mencatat 3 minggu. Tetapi untuk hidup dalam Tuhan, saya pikir waktunya panjang dan daya tahan tubuh kita itu penting. Daya tahan kita terhadap kedagingan kita yang tersayat-sayat itu sangat penting untuk kita terus melakukan firman yang disampaikan. Nah sehingga kita belajar sekarang ada 3M. Saya rumuskan sebagai 3M yang harus kita bangun sehingga dalam kehidupan kita itu perbuatan baik atau agathos ini ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang membawa atau menjadi seorang influencer atau orang yang membawa pengaruh di dalam gereja di mana kita berada. Nah, yang pertama adalah membangun empati. Yang kedua adalah membangun pikiran yang sehat. Yang ketiga, membangun hati yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Kita masuk yang pertama, membangun empati. Galatia 6 ayat 1 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, kalau seorang mendapati melakukan satu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Empati adalah kemampuan agar kita bisa mengerti atau memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, baik dari cara berpikir, sudut pandang, atau emosional yang dirasakan oleh orang tersebut. Itu yang namanya empati. Nah kalau di ayat sini, di ayat Galatia 6 ayat 1 dikatakan yang mana yang disebut dengan empati, yang termasuk dalam empati. Kalau kategorinya empati adalah kemampuan agar kita bisa mengerti, memahami orang lain dari sudut pandang cara berpikir atau sudut pandang dan emosi yang dirasakan. Yang mana? Proses yang mana? Asisten 1, asisten 2. Proses mana yang kita perlukan empati di sini? Yang mana? Membimbing. Dalam membimbing seseorang kita butuh empati. Kita tidak bisa bilang orang itu melakukan dosa, kasihan ya dia melakukan dosa, dia berbuat dosa, dia melakukan sesuatu yang jahat.
kasihannya. Kalau kita udah kasihan aja dia berubah nggak? Berubah nggak? Nggak bisa. Sekarang coba kita masuk, kenapa orang itu berbuat dosa? Ada nggak dari kita yang melakukan sesuatu itu karena kita punya pola pikir yang salah? Harusnya saya kasih Hana sesuatu, tetapi dasarnya karena saya mau kasih Hana sesuatu ini supaya Hana menderita. Ada nggak? Nggak ada. Pasti saya ingin kasih sesuatu supaya dia bahagia. Atau paling nggak supaya saya ini, kalaupun terserah dia bahagia atau tidak bahagia, paling tidak saya ini bisa dilihat orang sebagai orang yang baik hati. Ya kan? Jadi apapun alasannya, itu semua dengan maksud yang baik. Bahkan saya percaya orang berbuat dosa pun pasti ada maksud tersembunyi dari apa yang dia lakukan. Nah, cuma sekarang untuk kita membimbing dia kembali, kita harus masuk kepada apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia rasakan, sehingga kemudian dia memutuskan melakukan apa yang sekarang dilakukannya. Itu sangat perlu untuk kita pahami. Nah, manfaat kita memiliki sifat empati adalah memperkuat hubungan sosial, meningkatkan keterampilan komunikasi, menjadi problem solver yang lebih baik. Itu manfaatnya. Kita masuk ke orang ini, kita tidak menghakimi dia, tapi kita harus cari tahu kenapa dia melakukannya. Dari situ baru kita bisa lihat yang mana letak kesalahannya, yang mana letak kekeliruannya, dan di mana letak kita masuk. Bagaimana cara supaya empati ini muncul? Perbanyak bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Perbanyak untuk mendengar dan responsif terhadap keadaan orang lain. Yang paling susah dari kita ini apa? Kalau saya itu paling susah itu mendengar. Aduh, harus mendengar, apalagi kalau orang yang punya masalah datang. Pengulangannya itu kalau 5 kali itu bagus. Pengulangannya bisa berapa kali? Berkali-kali. Mulai kali Brambara, kali Sete, kali apa aja semua. Dan selalu berulang-ulang. Tapi kita perlu mendengar. Kita perlu belajar untuk kita mendengar. Supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya persoalannya. Apa sih sebenarnya yang sedang dirasakan. Nah, perlu nggak kita belajar untuk mendengar itu? Saya pikir sangat perlu. Dan sangat melelahkan. Saya jamin, coba aja. Sangat melelahkan. Bahkan waktu kita sampaikan sesuatu, saya pernah sampai ada orang yang datang bilang sama saya, udah, kok diam saja, dengar saja ya, tidak usah komentar. Saya dalam hati, ya. Saya sampai digitukan. Dengar aja, ya udah kalau gitu saya dengar aja. Coba saya bilang kalau bisa, saya sambil tidur aja ya. Tapi nggak bisa kan, kita udah dengar. Dan ya hikmat justru diberikan pada saat kita mendengar. Pada saat kita dengar, itu hikmat dari Roh Kudus kasih tahu ini persoalannya. Pada saat kita mendengar, hidup kita tenang. Ketenangan itu kita bisa mendengar suara Roh Kudus dengan walaupun kecil, dan kita tahu di mana letak kesalahan orang tersebut. Nah, contoh tindakan empati adalah mendengar dengan penuh perhatian. Jadi tidak asal mendengar, kemudian menghormati perasaan dan perspektif orang lain. Artinya berusaha untuk bersimpati terhadap keadaan yang terjadi. Oleh karena keputusan yang diambil sekalipun menurut kita itu salah. Sebab semua tindakan kebanyakan diawali dengan pemikiran yang baik, tapi dengan sudut pandang yang salah. Yang ketiga, mengenali ekspresi nonverbal. Bahasa tubuh. Kalau orang sudah mulai menangis, kalau kita laki-laki, kita bisa panggil istri kita untuk coba peluk dia. Mungkin dia tidak perlu kata-kata, tapi dia perlu pelukan. Nada suara, waktu dia punya nada suara mulai keras, mungkin kita harus menenangkan. Dan menawarkan bantuan atau dukungan melalui menunjukkan perhatian, kepedulian secara konsisten, dan tidak meremehkan atau mengecilkan perasaan orang tersebut. Jadi kita perlu untuk bangun ini semua untuk
memiliki empati. Nah, kita kembali kepada Galatia 6 ayat 1 bahwa kita sudah dapat bahwa kita membimbing jika didapati saudara-saudara kita yang melakukan dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah. Jadi kita yang sudah hidup menurut Roh Allah itu membimbing. Nah, artinya siapa? Saya bedah lagi sedikit. Kalian yang hidup menurut Roh Allah. Apakah kita termasuk orang ini? Atau ini menjadi tugas gembala? Ini menjadi tugas GKK? Apakah seperti itu? Kisah Para Rasul 2:3-8 berkata, Rasul Petrus menjelaskan kepada orang yang mendengarkan khotbahnya pada saat itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka tulisannya apa? Maka kamu tumben asisten 2 dah hafal. Kisah Para Rasul 2:3-8. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh. Sekarang kasih tepuk kiri kanan. Kamu sudah dibaptis kan? Yang belum katakan dibaptis, bertobat dan dibaptis. Nah, waktu kita dibaptis, karunia Roh itu mulai turun dalam kehidupan kita. Berarti sudah ada karunia Roh dalam hidup kita? Sudah ada. Dengan kita berempati, karunia Rohnya semakin keluar kan? Dia sudah ada. Kalau kita tidak berempati, kita hanya simpati, kasihan aja di orang. Keluar tak karunia Rohnya? Tidak keluar kan? Nah, ini yang kita perlu, bahwa empati itu membangun kita, melatih kita untuk karunia Roh keluar dari kehidupan kita, sehingga keluarnya yang namanya perbuatan baik. Nah, yang kedua yaitu di Galatia 6 ayat ini ayat 2. Sorry, saya salah di dalam sini ayat 1, yang keduanya itu ya, Galatia 6 ayat 2. Hendaklah kamu saling membantu menanggung beban orang lain, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Tuhan. Tadi di awal kita sudah sama-sama sudah saya jelaskan bahwa gereja itu adalah kumpulan anggota Kristus, anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga kita perlu untuk melihat atau peduli terhadap apa? Setiap orang, setiap anggota tubuh punya beban masing-masing. Kalau kita, ini mohon maaf, kalau kita mau cebok, tangan mana yang langsung melakukannya? Kiri. Tangan kiri kan? Kenapa tidak sekali-sekali tangan kanan? Karena memang fungsinya. Nah, kita harus lihat bebannya. Waktu dia mau cebok, tangan kanan langsung apa? Nah, kan? Lihat. Dengan sendirinya kita perhatikan. Kalau anggota tubuh seperti itu. Nah, di sini juga kita bangun empati untuk kita lihat. Ayo lihat dong. Sebagai anggota KK, hendaknya kita melihat apa sih yang menjadi kesulitan atau beban dari GKK kita? Apa sih yang menjadi beban daripada koordinator ibadah, koordinator yang lain? Kita perlu lihat. Dan satu yang harus kita masukkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa semua itu baik untuk mengeluarkan karunia kita, baik untuk kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita suka melakukan sesuatu itu merasa bahwa kok enak ya orang itu harus dapat kebaikan, kan itu tugasnya. Nah, kita perlu bangun empati untuk melihat beban-beban itu, dan beban itu apa yang kita bisa lihat untuk meringankan beban orang lain. Izinkan saya memberitahu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, untuk saudara-saudara yang, kalau kita mau ngomong empati ya,
saudara-saudara yang sudah dewasa, sudah kuat, sudah matang, saudara itu dibutuhkan untuk menolong mereka-mereka yang lemah, untuk mengajari mereka-mereka yang belum berpengalaman, untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita yang sudah punya karunia roh, sudah merasa bahwa kita ini dalam tanda kutip punya jasa atau punya hikmat dan sebagainya, itu merasa bahwa gereja ini harus memprioritaskan saya. Justru orang-orang yang sudah punya karunia roh, orang yang sudah punya hati yang Tuhan dorong untuk memiliki empati, melihat keadaan sekitarnya dan tahu apa yang harus dia lakukan. Jangan cuma diam saja. Kita harus mulai tertanam, kita harus belajar untuk memilih tertanam. Dengan demikian, orang-orang yang berada di gereja itu bisa merasakan Tuhan. Seperti ilustrasi tubuh tadi, kita sempurna. Nah, perhatikan pernyataan ini baik-baik. Jika Anda dan saya mengakui kalau Anda dan saya adalah orang Kristen, tetapi Anda dan saya tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam gereja atau komunitas di mana kita berada, mohon maaf, sesungguhnya Anda dan saya bukan adalah orang Kristen. Karena orang Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kristen itu bukan agama, Bapak Ibu Saudara. Memang negara kita menganggap itu sebagai agama. Tetapi arti daripada Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus melihat apa yang menjadi tujuan daripada apa yang kita ikuti. Baru kita disebut sebagai orang Kristen. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sekalipun kita bermotivasi yang menyembunyikan. Nah ini, empati tidak otomatis ada dalam diri kita sejak lahir, tetapi muncul oleh karena proses pelatihan dan pembentukan. Salah satu cara Tuhan membangun empati jemaatnya adalah dengan mengizinkan jemaatnya mengalami ujian dalam proses kerohanian. Ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengalami ujian, bahkan ujian yang terberat, berusaha untuk keluar dengan kebenaran, berusaha untuk keluar dengan Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu kita semua merasakan bahwa Tuhan yang menolong kita. Sehingga dengan demikian, dengan penderitaan yang kita alami ketika kita melihat orang lain mengalami hal yang sama, ada tidak muncul, kita harus tolong dia bagaimana, kita bisa rasakan bagaimana penderitaan yang dia alami. Nah, banyak dari kita ini kan tidak pernah mengalami ini. Begitu mau ujian, kita berusaha keluar dari ujian. Mohon maaf, kadang-kadang kalau ujian datang, kita mulai pakai kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku singkirkan ujian ini. Aku singkirkan orang-orang yang sedang menguji aku. Orang-orang sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menghalangi, yang membuat bisnisku terhambat, yang membuat ini semua bla bla bla. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak. Kalau ini semua kita tolak, mungkin Tuhan memenuhi itu semua. Tapi apakah kita lolos ujian? Ketika kita mengalami, saya tidak bilang bahwa semua kita tidak tolak, enggak. Jangan salah juga. Ada yang memang Tuhan suruh kita tolak, dan ada yang memang Tuhan suruh kita alami. Suka dengan pengalaman kita bisa lihat kalau itu Tuhan. Sekalipun kita melewat, kita masuk dalam lembah kelam, kita hanya lewat. Mantap asisten satu. Kita hanya lewat, jangan diam di dalam lembah kelam. Dan itu semua baik supaya kita bisa rasakan. Melayani dengan empati adalah cara gerejanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan yang
kedua yaitu membangun pikiran yang sehat. Membangun pikiran. Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia untuk pentingnya memiliki pikiran yang sehat dalam 4 hal. Yang pertama, setiap orang memiliki bagian masing-masing dan bertanggung jawab atas bagiannya. Galatia 6 ayat 5. Dan jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena semua punya beban masing-masing, tidak perlu bandingkan. Tangan kiri tidak perlu bilang, kenapa sih aku yang harus pegang kotoran? Kenapa ada tangan kanan sekali-sekali? Tidak perlu. Kalau kita adalah tangan kiri, lakukan itu semua dengan senang hati. Yang kedua, memuji pekerjaannya sendiri, apakah ia berarti atau tidak, di Galatia 6 ayat 3. Dasar pemujiannya sekali lagi adalah firman Tuhan. Kalau kita dasar pemujian, diri kita pasti akan susah. Yang ketiga, melalui pengajaran dalam firman Tuhan dan hidup yang selalu menjadi berkat. Galatia 6 ayat 6 mencatat bahwa dengan memberikan persembahan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada kita firman. Paulus mencatat demikian dan Alkitab juga mencatat bahwa kita perlu untuk memperhatikan orang-orang yang sudah membagikan sesuatu kepada kita. Dan saya jujur saja saya berharap ada perubahan yang terjadi di gereja kita. Saya sering lihat, saya sering saksikan, mohon maaf, kalau anggota kakaknya sakit, itu GKK-nya begitu peduli untuk memperhatikan anggota kakaknya yang sakit. Tetapi giliran GKK-nya yang sakit, dan sekian banyak orang itu tidak peduli. Dan saya berharap ini tidak terjadi. Kita harus bangun sekarang, begitu kita dapati GKK kita sakit, kita harus bangun untuk. Ya saya lihat kakak Arti luar biasa untuk itu. Kasih Allah. Yang lain jangan mau kalah. Semangat. Jadi itu. Perhatikan baik-baik. Kepedulian harus dibangun. Dan membangun pikiran sehat yang keempat melalui prinsip hidup atau pola pikir yang apa yang kita tanam dalam pikiran kita. Apa yang kita tanam, jika kita menanam tabiat manusia, mungkin kita bisa merasakan kemudahan. Jika kita menanam tabiat ke sistem dunia dalam kehidupan kita, dalam otak kita akan mengalami berbagai macam kemudahan dalam dunia ini. Kita bisa mendapat kehormatan, kita bisa mendapat kekayaan. Tetapi Paulus menuliskan semuanya itu akan berakhir dengan apa? Kematian. Karena semua muaranya untuk memenuhi apa? Keinginan daging kita yang sifatnya tidak kekal. Tetapi jika kita menanam hidup kita menurut firman Allah, maka melalui pimpinan Allah atau melalui Roh Kudus, maka kita akan menuai kehidupan yang kekal. Jadi kita mesti baik-baik untuk memiliki prinsip dan pola pikir yang benar. Alkitab juga mencatat, jika kita menabur bahkan dengan air mata penderitaan, kita akan menuai dengan sukacita. Nah, ini kita perlu bangun prinsip-prinsip ini. Kita perlu bangun pikiran yang sehat supaya kita berbuat baik itu dasarnya bukan karena saya takut tidak selamat. Saya berbuat baik bukan karena saya takut Tuhan nanti hukum saya. Tidak ada seperti itu. Tetapi kita berbuat baik karena apa? Gaya hidup. Iya. Nah, ini asisten 1 dan asisten 2 kompak sekarang. Yang ketiga, membangun hati yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu atau bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalau kita di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa kenapa dikatakan
di Galatia 6:9 ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena Paulus dengan dasar bahwa dulu Paulus pernah dibantu oleh jemaat Galatia, dan kemudian orang Galatia ini berubah setia dari Injil Kristus kepada Injil Taurat, maka mereka pun itu tidak melakukan yang namanya perbuatan baik lagi. Dalam satu contoh yang lebih jelas lagi, saya coba arahkan begini, saya jelaskan begini. Tuhan Yesus ketemu dengan seorang yang kaya, dan orang kaya ini datang kepada Tuhan dan berkata bahwa guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya beroleh hidup yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya ini, lakukanlah hukum Taurat, kan, kasih Tuhan Allah dan sebagainya. Hukum Taurat, saya singkat aja, hukum Taurat. Orang kaya ini kemudian mengatakan bahwa itu sudah saya lakukan sejak apa? Sejak masa muda saya sudah lakukan itu. Dan saya percaya ketika ia melakukan sejak masa mudanya, makanya ia diberkati Tuhan. Percaya tidak? Setuju tidak? Setuju. Tetapi kemudian Tuhan Yesus melihat bahwa ia sudah dalam hatinya bahwa orang ini maksudnya sudah lain, ya. Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa kalau begitu yang satu yang kurang, pulang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan kembali ke aku. Apa yang terjadi? Orang kaya ini kemudian pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hatinya karena apa? Banyak kekayaannya. Nah, dari sini perbuatan, kalau kita melakukan hukum Taurat kan hukum yang mulai dari 5 ke bawah, ya kan. Hukum Taurat itu punya 2 arah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua. Semua itu kan untuk apa? Supaya kita tidak merugikan orang lain. Nah, ini yang kemudian mengubah jemaat di Galatia. Lebih enak mana ini? Berbuat baik kepada orang atau kita berbuat hukum Taurat saja? Jemaat Galatia berubah untuk lebih bagus. Aku kayak ini aja. Yang penting aku tidak merugikan orang lain, kan? Aku tidak mau mengucapkan saksi dusta, merugikan orang lain, kan? Nah juga kan, tidak usah ngomong juga tidak apa-apa, kan bisa. Tidak mengingini kepunyaan orang lain. Yang penting aku tidak ingin aja. Aku tidak perlu berteman dengan orang lain, kan? Bisa nggak? Bisa. Jangan membunuh. Yang penting jangan teman aja. Bisa nggak? Kan tidak mungkin membunuh. Jangan mencuri. Ya sudah, hidupnya sendiri. Berdagang aja, tidak perlu ada yang dicuri. Bisa nggak? Bisa. Tetapi Paulus ini kan di dalam ayat suratnya kepada Galatia ini bukan seperti ini. Dia suruh berbuat baik kepada semua orang. Bentuk kamu mengasihi adalah kamu melakukan sesuatu kepada orang lain. Bukan hanya berhenti kepada untuk tidak melakukan, tapi harus untuk melakukan kepada orang lain. Nah, kadang-kadang apa yang membuat kita jemu dalam berbuat baik? Yang membuat kita jemu untuk orang yang membuat kita jemu untuk berbuat baik adalah biasanya begini. Orang itu sudah dibantu berkali-kali, tetapi tidak tahu berterima kasih. Padahal katanya asisten 1. Yang kedua, perbuatan baik kita tidak mendapat respon atau balasan seperti yang kita harapkan. Mulai malas itu. Malas. Atau saya pun sedang dalam pergumulan. Jadi saya tidak mau, saya belum bisa bantu. Seperti itu kan? Itu yang membuat kita jemu berbuat baik. Padahal berbuat baik itu harusnya tadi saya sudah menjelaskan berkali-kali, berbuat baik adalah gaya hidup. Mazmur 126 ayat 5-6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, saya kasih kesimpulan sekarang ini. Ini akhir. Kesimpulannya, bagaimana memimpin sebagai influencer di gereja? Yang pertama, kita harus sadar bahwa pentingnya gereja
Gereja itu adalah idenya Tuhan. Jadi bukan ide dari seseorang, ide dari gembalanya atau ide dari si A, si B dan sebagainya, tetapi itu adalah idenya Tuhan. Sehingga kalau kita boleh berada di gereja ini, kita adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus yang harus ada di gereja. Kemudian berdasarkan Galatia 6 ayat 10, Paulus menitik beratkan untuk memimpin sebagai influencer di gereja adalah dengan berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Berbuat baik itu agathos, dan 3M yang harus dibangun dalam berbuat baik yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia adalah membangun empati, membangun pikiran yang sehat, dan membangun hati yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Saya kasih ilustrasi terakhir. Hidup kita itu bagaikan, kita lihat dalam kehidupan itu kita bagaikan sebuah jam dinding. Hidup kita adalah baterai, dan jam dinding itu adalah kehendak Tuhan untuk manusia di bumi ini. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mulailah jam dinding itu berdetak, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Ia terus bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding bekerja tanpa pamrih. Dilihat atau tidak dilihat orang, dia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih kepada jam, dia tetap berputar. Ia tetap berbuat baik, ia tetap bekerja, walaupun tidak ada orang yang mengapresiasi dirinya. Jam akan terus berputar sampai masa berlaku daripada baterai ini habis. Dan begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita berbuat baik, yang diajarkan oleh Paulus agathos, kita tidak perlu lagi untuk memusingkan hal-hal yang di luar daripada kehidupan kita dalam Tuhan. Sekalipun orang tidak mengucapkan terima kasih, sekalipun bukan berarti kita tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada orang ya. Kita perlu untuk mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Tapi maksudnya saya sedang berbicara sini bahwa kalau kita yang berbuat baik kepada seseorang itu, kita tidak perlu menunggu dan kemudian bosan berbuat baik ketika orang tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Atau kita kemudian berubah setia ketika apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak diapresiasi sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kita tidak mendapat perbuatan baik, sesuatu yang bermanfaat dari apa perbuatan baik yang kita lakukan. Kita tidak perlu melakukan itu. Tapi yang kita perlu jaga dalam kehidupan kita adalah jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan untuk kami harus memiliki gaya hidup berbuat baik. Agathos itu harus terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan bahwa berbuat baik agathos ini tidak mudah, dan kami harus melalui banyak penderitaan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya dalam kehidupan kami, kalaupun kami harus menderita dengan air mata yang bercucuran oleh karena kami harus berbuat baik, sekalipun kondisi yang kami alami tidak baik, atau kami harus berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap kami Tuhan, kami percaya bahwa air mata kami tidak turun dengan sia-sia. Tuhan menampung air mata kami di dalam kirbat-Mu Tuhan. Dan satu saat ketika tiba waktunya, kami percaya air mata kami akan Kau ubahkan, akan Tuhan ubahkan menjadi mata air yang memberi kehidupan Tuhan.
Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur semua yang Kau berikan kepada kami, supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu terlebih dahulu, dan supaya kami dapat merasakan bahwa Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kalau kami dapat melewati itu karena kekuatan daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat masuk kehadiran-Mu, bawa segala bertempat kudus-Mu. Tiap sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak-Ku menghadiri-Mu, melihat akan kemuliaan-Mu Tuhan. Tiap menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosa-Ku. Berkudusan Kau meliputi-Mu, kasih-Mu beralih memberikan hidupku. Bersama luka-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Adakah bagi saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya bisa dilayani? Kita semua sudah menerimanya. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa yang menerima tubuh-Mu, menerima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa di surga. Hidup yang kekal, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang menerima tubuh-Mu, kami yang menerima darah-Mu, kami diubahkan dan kami disempurnakan. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib
sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang kudus. Semuanya itu sudah diberikan kepadanya. Jika masih ada dalam tubuhmu yang sakit, firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas setiap penebusan Tuhan. Karena lewat penebusan darah Tuhan, Kau melayani kami untuk kami masuk dalam sampai belakang hati Tuhan, sehingga firman itu diberikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami untuk kami selamatkan diri kami dengan firman, sehingga prinsip firman terbangun di dalam hidup kami, sehingga kami termanifestasi sebuah kehidupan ilahi atas hidup kami. Dan lewat setiap firman ini akan muncul setiap empati dan pikiran yang selaras dengan Kristus Tuhan. Kami tahu membangun firman ini bukan hal yang mudah. Mungkin ada sebuah perjalanan Tuhan, mungkin ada tetes air mata Tuhan, tapi kami mau tetap pegang firman Tuhan. Tidak akan ada alternatif lain. Kami cuma mau pegang firman. Dan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah sebuah firman yang kami pegang ini, untuk kami tidak mengambil alternatif lain, tapi kami cuma pegang firman. Ini menjadi sebuah bentuk penyembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Karena waktu kami memegang firman ini Tuhan, akan keluar sebuah radiasi ilahi dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami akan berdampak, berfungsi bagi tempat di mana kami berjemaat, tempat di mana Tuhan menaruh kami dalam gereja ini, yaitu GBR Sumbawa Tuhan. Sehingga radiasi ilahi itu akan membuat orang-orang di sekitar kami, baik di dalam kakak dan orang-orang yang dijumpai ini Tuhan, terbangun Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu dan lewat setiap kami memegang firman itu, maka kami sedang menggenapi firman yang berkata bahwa waktu kami menabur dengan mencucukkan wala, waktu kami berjalan maju Tuhan sambil menabur benih firman itu, maka kami akan pulang dengan sorak-sorai. Kami tiap ketenangan mata Tuhan gantikan dengan sukacita Tuhan. Kami akan tertawa karena oleh karena firman yang menuntun kami, karena firman itu telah terbangun untuk kami. Dan kami tahu Tuhan, inilah waktu yang telah Tuhan tentukan tentang kami, untuk kami mengalami sebuah sukacita. Kami akan mengalami hari-hari surga. Kami akan mengalami hari-hari di mana kami akan dimunculkan menjadi sebuah saksi dan bukti dari kebesaran nama Tuhan. Ini akan terjadi bagi hidup kami. Dan kami berkata Tuhan, realita Tuhan terjadi bagi gereja ini. Orang-orang yang selama ini mengalami kekurangan, orang-orang yang mengalami jalan buntu, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, oleh firman ini menjadi sembuh, oleh kuasa firman yang akan bangkit di dalam kuasa roh itu Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan dalam gereja ini Tuhan. Dan karena ini sebuah janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan, dan lewat gereja ini akan membangun sebuah generasi Tuhan, sebuah generasi ilahi yang tidak berkompromi dengan dunia, sebuah generasi yang akan benar-benar memegang kitab firman. Maka lewat gereja ini Tuhan pun berjanji akan ada sebuah tempat peribadatan yang permanen bagi gereja ini, dan akan semua isinya keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak akan ada halangan lagi Tuhan, karena Engkau yang sudah membuka pintu, maka tidak akan seorang pun yang bisa menutupnya. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami berkata terjadi dalam nama Yesus. Apapun bentuk penghalang disingkirkan dalam nama Yesus, dan apapun bentuk kemanusiaan yang coba menutupi, mereka akan berurusan dengan kuat sendiri. Dan kami katakan terjadi dalam nama
nama Yesus. Dan kami Tuhan, janji kami adalah kami akan mematakan, menanggalkan semua kemanusiaan kami, sehingga yang keluar dari kehilangan Kristus atas kami. Dan karena kehilangan Kristus keluar dari kami, hati Tuhan itu ada kami. Taruh hatimu Tuhan, taruh hatimu ada pada setiap kami, sehingga kami dengan kerelaan kami akan dapat melihat orang-orang yang perlu dibantu, orang yang berkekurangan maupun orang-orang yang mengalami kelesuan. Kami akan datang dan karena hati firman membangkitkan setiap orang yang di dalam nama Yesus. Dan karena hatimu ada pada kami, dengan kerelaan Tuhan, kami akan mengembalikan sebuah persembahan bagi Engkau Tuhan lewat gereja ini, sehingga tidak akan ada lagi belang pindah perlombaan. Tapi kami tahu Tuhan, waktu kami mengembalikan persembahan, kehidupan kami, keuangan kami akan terjaga dalam nama Yesus. Dan kami juga Tuhan mau menambah persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 11 Agustus 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Pendeta Prasetyo. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman tambahan kita pada hari ini, namun sebelumnya kita sambut berdiri dulu beberapa jemaat yang baru pertama hadir bersama kita di tempat ini. Yang pertama Ibu Fani Angelia. Selamat datang. Dan berikutnya ada Bapak David Tanawan dan Bapak Mayan. Ya, selamat datang. Selamat beribadah Bapak. Bapak Martin bersama Caroline. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan selanjutnya ada surat pemberitahuan untuk belajar agama untuk anak kita yang masih di jenjang pendidikan. Saya bacakan sebentar. Persatuan Guru-Guru Agama Kristen atau disingkat dengan Pergapri. Salam sejahtera. Dengan mengingat pentingnya pendidikan agama Kristen bagi anak kita, seperti harapan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai perkembangan kurikulum sekarang ini, melalui surat ini kami Pergapri semua mengharapkan bantuan dan partisipasi bersama orang tua dan wali murid sekaligus jemaat kiranya mendukung proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen yang selama ini telah berlangsung di Aula Tumit Bayatani Sumbawa dan beberapa tempat lainnya sekitar wilayah Kabupaten Sumbawa. Karena itu harapan kami orang tua atau wali murid yang anaknya sedang terlibat dalam proses belajar pendidikan agama Kristen supaya dapat membantu dan sekaligus mengontrol anaknya untuk mengikuti belajar agama Kristen sesuai jadwal yang sudah ditentukan Pergapri sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 di hari Senin
Ini yang di negeri ya rata-rata ya. Yang kalau yang diajar sama dibimbing sama Ibu Haini di hari Senin jamnya jam 4 sore sampai jam 6. Tempatnya tetap di Gemit. Sekolah menengah pertama SMP kelas 7 sampai kelas 9 diajar dibimbing sama Ibu Raiti bersama Bapak Pedro Ferdinandoi hari Kamis jam 4 sampai jam 6. Sekolah menengah atas atau SMA kelas 10 sampai 12 dibimbing sama Ibu Kore hari Senin jam 4 sampai jam 7. Dan SMP wilayah Mokong kalau ada yang keluarga kita ya hari Selasa. SMP wilayah Badas dan Meno ini hari Sabtu yang di wilayah Badas sama Meno jam 4 sore sampai jam 7. SMP wilayah Alas dibimbing sama saudara Dionisius menyusulkan waktunya. SD Kebayan dengan Ibu Yakob waktunya juga menyesuaikan. Di SD Katolik Diponegoro kelas 1 sampai kelas 6 dibimbing Ibu Reti jadwal sesuai dengan jadwal sekolah. SD Kristen Tunasdal kelas 1 sampai kelas 6 dibimbing sama Ibu Ati bersama Ibu Sari Spesi jadwal menurut jadwal sekolah. SMP Negeri 1 Sumbawa kelas 7 sampai 9 dibimbing sama Ibu Artika dan Ibu Reti di hari Jumat siang jam 11.30 WITA. SMP Negeri 4 Kebayan kelas 7 sampai kelas 9 dibimbing Ibu Kori di hari Sabtu sesuai jadwal sekolah. SMP 4 Negeri 4 Labuan Badas kelas 7 sampai kelas 9 dibimbing Ibu Haini sesuai jadwal sekolah. Dan SMA Negeri 1 Sumbawa Besar kelas 10 sampai 12 sesuai jadwal sekolah juga. Tambahannya, bagi orang tua wali yang memiliki anak dalam masa belajar di SD, SMP, SMA, mohon segera menyampaikan atau mendaftarkan kepada guru atau pendidik dengan syarat yang ditentukan sesuai jenjang binaannya untuk memperlancar proses belajar mengajar dalam tahun berjalan. Sementara bagi siswa-siswa ini tentunya yang 3 kali tidak hadir tanpa keterangan atau apa pada kegiatan belajar agama Kristen akan mendapat teguran secara langsung maupun tidak langsung dengan surat peringatan panggilan pada orang tua wali murid. Demikian pemberitahuan kami kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu saja tambahan satu dari Pergati dan berikutnya kita awali di awal bulan biasanya kita mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun di awal bulan Agustus ini kelahiran maupun di pernikahan. Silakan ditampilkan tentunya. Bersama yang sudah terpernah di wilayah tadi kami silakan dulu ke depan. Dan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Agustus kami belum tercatat di layar kami depan, kami harapkan juga maju ke depan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang sudah di sini.
Mari Ibu Leni yang ada di tempat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus ini untuk maju ke depan, karena sebelumnya kami akan memberikan hadiah, dan syarat daripada hadiah ini adalah harus hadir di tempat. Dan yang berulang tahun pernikahan di bulan Agustus ini juga tolong maju di depan didoakan. Bagi Bapak Ibu yang namanya tidak ada di dalam video tetapi berulang tahun di bulan Agustus ini atau berulang tahun pernikahan di bulan Agustus ini juga untuk diharapkan maju ke depan. Ini aja, agak terdengar sedikit silakan. Sini, jangan takut, saya sudah mandi dan pakai parfum. Oke. Dari pernikahan di bulan Agustus ya? Ada pengalaman. Sudah lewat. Oh, nggak apa-apa, bro. Oh, iya. Lupa saya. Bisa baik kalau abang sendiri saja. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita untuk memberkati yang baru ulang tahun di bulan Agustus ini. Tuhan menambahkan 1 tahun usia, berarti Tuhan juga menambahkan penyertaannya dalam kehidupan kalian. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menyertai langkah yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan, karena Tuhan tahu. Tuhan mengerti pergumulan kita semua dan Tuhan menyertai. Yang paling penting dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Dia akan menuntut kita pada pertumbuhan. Dia akan menuntut kita pada pengenalan yang semakin dalam. Air mata yang sudah dicurahkan tidak akan pergi dengan sia-sia, tetapi itu akan menjadi mata air dalam kehidupan, memberikan banyak berkat. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pewahyuan, sehingga berjalan dari tahun ini menjadi tahun yang ke depan, hidupmu menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kalian, sehingga ketika orang berada di sekitar kalian, mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita dapat menangkap visi Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita jemu-jemu dalam berbuat baik. Sebab kebaikan itu akan menjadi gaya hidup kita dengan Roh Kudus yang ada ditempatkan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak mengalami hal-hal yang seperti yang kita inginkan, tetapi kebaikan itu, buah-buah Roh itu akan terus keluar dalam kehidupan kita, sebab Roh Kudus menyertai kita. Terimalah semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya menerimanya, katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.